Dan siap untuk memandu bincang-bincang kita malam hari ini ada host kita Kang Didi. Selamat malam Kang Didi. Selamat malam Mas Peti. Iya, sudah siap ya Kang Didi ya untuk berbagi cerita bersama narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Mas Hafid. Selamat malam Kang Didi. Sehat ya? Tunggu dino ngomong sehat sedaya. Oke. Ya, seperti biasa kita pada ngobrol kali ini kita juga akan berbincang tentang bagaimana gairah toh Mas, kayak semangat kehidupan di pedusunan. Tentu konteksnya dalam pedukuhan Ngelembu. Nah, saya juga pengen nanti kita ngobrol-ngobrol tentang persoalan kearifan-kearifan, tradisi, nilai yang masih ada dan hidup menjadi roh bermasyarakat di Pedukuhan Bantul. Nah, tapi sebelum banyak hal saya menanyakan pada Mas Hafid nih, kira-kira nih Mas Hafid, kok dulu menjadi dukuh ini jadi semangatnya apa tuh Mas? Tapi ini ngobrolnya agak santai Mas. Monggo. Kalau ditanya semangat sebenarnya gak ada semangat sama sekali. Karena waktu itu tahun 2022, iya. Kebetulan saya dibilang penganggur juga sampah masyarakat. Penganggur dan sampah masyarakat ya. Iya. Dan di dusun itu bisa dibilang apa ya? Nggak ada manfaatnya lah. Jadi seorang anggota kepemudaan. Tapi waktu itu karena mantan dukuh yang dulu itu mengundurkan diri karena waktu itu ada aturan bahasanya PNS harus memilih salah satu jabatan. Oh iya, benar-benar. Kemudian beliau memilih PNS-nya, dukuhnya ditinggal. Dari situ kemudian terjadilah waktu itu masih pemilihan langsung. Masih dipilih ini ya? Langsung, secara langsung. Iya. Enggak kayak sekarang enggak, masih coblosan. Kayak ini juga baru musim pemilihan dukuh loh Mas. Iya, iya. Kalau dukuh pamong itu mungkin setiap tahun ada. Tapi diserempakkan karena berdasarkan nanti masa purnanya. Iya. Tapi tidak pemilihan seperti waktu Mas Hafid ya berarti. Iya. Nah, dulu ceritanya gimana Mas? Hiruk pikuknya. Dulu itu saya dibilang salah satu anggota pemuda ya. Cuman di dalam struktur kepengurusan saya tidak masuk. Cuman waktu itu dilalahnya. Itu banyak-banyak yang sebaya sama saya, seadik sama saya itu istilahnya pokoknya ngopo-ngopo manute sama saya gitu. Oh, iya. Tapi saya dipilih untuk masuk ke struktur kepengurusan kemudian saya nggak pernah mau. Nah, dari situ karena saya bisa mengkoordinir muda-mudi, waktu itu pertama kali yang mencalonkan satu Pak RT. Dan Pak RT itu kebetulan sarjana pendidikan dan sudah menjabat RT selama 7 tahun. 7 tahun. Kalau Mas Hafid jago tunggal waktu itu. Oh, berarti Mas Hafid belum punya rencana. Belum ada rencana sama sekali. Dan di situ pun waktu pembentukan kader dan tim ses. Di situ saya juga dibentuk. Sebagai tim sesnya Pak RT. Tim sesnya Pak RT. Oh, terus gimana terus? Nah, dari situ mungkin berjalannya waktu tokoh-tokoh yang lain seperti mantan kakak LKPMD, kemudian mantan RW, kemudian tokoh-tokoh yang lain mungkin ada ketidakserekan bahwasanya kalau cuman calonnya satu itu enggak seru. Terus jenengan terus cari rival yang kira-kira ben gayeng itu gimana? Oke. Kebetulan yang dulu mempelopori Pak RW yang ngotot. Saya tuh sampai dipanggil di rumahnya, pokoknya saya dipaksa mau tidak mau harus maju. Padahal saya niat sedikit pun nggak ada. Tapi saya tetap tidak mau. Dipaksa seperti apa saya tidak mau, dipanggil 2 kali oleh mantan RW sekarang yang sudah almarhum. Saya tetap nggak mau.
Waktu itu Kemudian- masih umur berapa Mas? Waktu Kok nggak itu mau itu? umur 25. Oh, pantesan nggak mau. Belum laku waktu Oh, itu. belum laku ya. Dan jomblo. Oke, terus gimana itu tadi? Setelah dipaksa. Karena Pak RW itu udah nggak bisa memaksa saya J. mendekati bapak saya. Heeh. Bapak saya dikasih masukan, setengahnya ya dihasut. Heeh. Pokoknya anakmu piye carane ben gelem maju. Heeh. Bapak saya kemungkinan sedikit terpengaruh. Kemudian ngobrol sama ibu saya. Katimbang Grisi, Satu keluarga dikumpulkan. Saya tanya sama bapak saya. Heeh. Saiki kowe pengenmu arep dadi apa? Saya dulu pengennya mondok di Lirboyo, Pak. Oh, mau jadi alim ulama gitu ya? Enggak. Tujuan saya bukan jadi seorang kiai, bukan. Oh. Cuman pengen ngerasain aja lah. Oh. Hidup di pesantren itu seperti apa ya? Oke. Bapak saya oke, setuju. Mm-mm. Cuman karena waktu itu terbentur biaya, karena masuknya juga mahal ternyata di pondok. Heeh. Terus saya ditekan, wes kowe nek arep nyambut gawe terus mengglidik, arep dadi apa masa depanmu koyo ngopo. Oh gitu. Wes sekarang cobalah, Berpikir rasional. Gitu. coba maju. Nanti insya Allah Bapak lahir batin dukung. Oh. Dan saat itulah kemudian saya dicarikan syarat-syarat. Saya nggak nyari syarat-syarat sendiri. Syarat-syarat ada yang nyariin. berarti koyo manten anyaran itu dia apa diladeni. Kebetulan waktu itu teman sejawat saya, teman main saya dari kecil, itu juga saya ajak. Ayo jago, rame-rame. Kebetulan dia mau. Jadi jagonya 3. Saya mendaftar berdua dengan teman saya kecil itu 2 hari sebelum penutupan pendaftaran. Oke. Jadi kaget. Kok Semua maju? kaget. Kok maju kok wong loro pisan. Gek iki kanca kental gawean bendina dolan awor. Apa arep mecah apa arep kepiye? Udah mungkin pikiran masyarakat sudah nggak tahu saya yang dipikirkan apa. Yang jelas waktu itu memang satu peduan sudah dikumpulkan sama Pak RT yang jago pertama itu, dan semua sudah valid, tim sesnya udah terbentuk dengan bagus, plot-plotnya secara teknis, secara sudah tertata rapi semua. Tapi akhirnya gimana waktu? Nah, kebetulan saya karena terakhir daftar, saya nggak kebagian kader. Berarti tanpa tim sukses dan kader ini. Kebetulan itu tadi balik ke depan karena saya punya pemuda. Oke. Itu tim saya yang dukung, support saya lahir batin, istilahnya sampai ditoi nyawa ya. Mudah-mudah. Jadi yang pemuda dulu ikut dalam dalam tim sesnya yang pertama itu larinya ke saya semua. Oke. Berarti ini representasi dari keinginan para pemuda waktu itu. Kemungkinan ya. Dan waktu itu terpilih itu kalau hitung-hitungan suara itu gimana? Dukungan jenengan. Jadi saya untuk pendukung itu karena kebetulan letak geografis di Ngelembu itu kan terdiri dari 4 RT. Oke. Dan 3 wilayah. 3. Maksudnya? Jadi satu pedukuhan yang namanya Dusun Ngelembu itu satu wilayah, RT 1 dan RT 2. RT 3 beda wilayah lagi. Itu dusunnya Trobong. RT 4 itu dusunnya beda lagi Kantongan. Dokter Ganing itu. Berarti ada Ngelembu, Trobong, Kantongan, Trobong. Ya. Oke. Kalau yang Lembu itu saya udah habis nggak punya suara. Lah itu kan rumahnya Mas Hafid sendiri? Iya, di kandang saya. Kebetulan di 2 RT itu semua jago di Ngelembu semua. Trobong nggak ada yang berani maju. Kantongan nggak ada yang berani maju. Oke. Nah, waktu itu saya cuman niat nggak niat, tapi karena support dari keluarga luar biasa, teman-teman pemuda juga
luar biasa. Majulah tak Ya gentar. wis, jadinya saya terus langsung punya niat piye carane kudu dadi. Oke, berarti jadi semangat betul ya waktu itu detik-detik akhir itu Enggak berarti. detik-detik, malah pertengahan. Oh, Jadi pertengahan. kampanye saya mulai gaspol. Oh, Saya oke. udah lahir batin siap maju. Reme blong. Wis blong. Wis ra mikir ngurus, butuhe menang. Oke. Nek ra menang perang gitu zaman gitu. Gitu ya. Karena belakang saya pemuda semua. Oke. Dan waktu itu dalam proses pemilihan itu petugas-petugas KPPS itu orang-orangnya Pak Sigit juga yang Pak RT itu kebanyakan. Iya. Jadi hampir dibilang 80% itu orang-orang beliau. Yang lainnya netral mungkin. Oke. Kebetulan tim saya yang muda-muda saya kumpulkan. Pagi begitu pembukaan pemilihan dibuka, tim saya langsung saya suruh nyoblos semua dulu. Jret masuk TK, masuk TPS, nyoblos semua, habis itu kerja. Oke. Gerilya dengan caranya masing-masing, dengan teknik yang dibekali oleh tokoh-tokoh yang dukung saya. Oke. Waktu itu sampai final. Putaran pertama. Berarti ada putaran 2, putaran final berarti. Iya. Putaran pertama kebetulan saya di urutan nomor 2. Selisih 96 suara. Jadi di putaran awal jenengan kalah. Berarti, saya di posisi 2. Jauh. Oke. Yang posisi ketiga itu mendapatkan 80 suara. Terus kemudian saya sama yang Pak RT itu selisihnya yaitu tadi 97. Oke, berarti waktu itu belum mencapai 50%. Belum. Berarti final itu nje. Dan langsung final, tidak ada jeda waktu. Hari itu juga langsung dari pihak desa membuat surat suara lagi. Yang satu di blok, yang sudah gugur itu di blok. Secara hitung-hitungan matematika, seandainya yang 80 nomor 3 itu suaranya masuk ke saya semua aja, saya nggak bakalan menang. Iya. Karena selisihnya 97. Itu terus Mas Hafid melakukan manuver apa itu sehingga jadi menang di putaran final itu kira-kira ini? Yang jelas mungkin dibantu sang pangeran. Oke. Nanti ini Mas Hafid ini bagian dari pembukaan. Jadi nanti saya pengen juga nanti Mas Hafid bercerita tentang persoalan jane jenenge Lembu seperti apa. Kalau ada memang sejarahnya atau tinularnya. Dan ini bagian dari tadi Mas Hafid jelaskan bahwa Lembu itu ada kantongan, telobong sama telobong. Nah itu nanti kalau toh ada berapa cerita saya juga pengen mengetahui dan ini tentu ada kaitannya tentu. Mas Hafid ini kalau melihat sejarah tadi sesungguhnya tidak semata-mata kemudian hanya perusahaan pilihan, tapi ini adalah pilihan sejarah sehingga Mas Hafid ditempatkan sebagai dukuh Dusun Lembu. Tapi sebelum itu selisihnya cuma 4. Nah, tapi sebelum ini nanti panjang lebar Mas Hafid. Oke. Ini jeda dulu. Monggo Mas Bekti. Dan sebelum dilanjut bersama Kang Didi sebagai host, ini ada satu WhatsApp yang sudah masuk dari Koko di Sewon. Sugeng dalu Pak Dukuh, mohon izin nimbrung bertanya. Karena bulan ini bertepatan dengan bulan Ruwah atau Sya'ban dan tentunya tiap-tiap wilayah punya tradisi nyadran yang beda-beda. Bagaimana tradisi nyadran di wilayah Pundong terkhusus di Dusun Lembu? Nah, ini, monggo Kang Didi bisa dikupas terkait dengan pertanyaan atau ini yang disampaikan Mas Kokoh dari Sewon. Oke ya, matur nuwun Mas Bekti. Ini ada pertanyaan Mas Hafid. Jadi memang nyadran itu kan sudah mendekati bulan puasa nih. Ini kayaknya
menjadi apa tradisi tahunan. Tradisi tahunan ini kontekstual Budaya. ya budaya ini. Artinya nanti pertanyaan ini kayaknya kemungkinan karena kita sudah akan mendekati Maret ya puasa kita ya. Ya memang ini memang bulan ruah. Bulan ruah aja. Iya. Oke, ini Mas, tentu nyadran itu tidak sekadar tradisi miliknya pedukuhan mana dan pedukuhan mana, artinya hampir tradisi ini menyeluruh itu menjadi entitas budayanya orang-orang Jawa ya. Yeah. Nah, tapi setiap pedukuhan, setiap wilayah itu punya tata cara yang berbeda-beda kadang-kala tentang bagaimana nyadran itu dilakukan. Yeah, ya. betul, Nah, betul, tentu nanti gimana nih nyadran dalam konteks ketika dilakukan di dusun Ngelembu. Tapi sebelumnya Mas, saya sebelum ini agak panjang jenengan jelaskan. Saya juga tak sedikit tahu Mas. Jadi nama pedukuhan Ngelembu itu kira-kira ada hubungannya dengan sapi atau seperti apa? Nah itu anehnya. Iya, monggo gimana Salah Mas? satu keanehan di dusun Ngelembu itu untuk saat ini satu orang pun nggak ada yang melihara sapi atau lembu. Cuman nggak ada yang melihara sapi ya. Kalau dulu ada, kalau sekarang ya udah nggak ada. Karena mulai ini ya. Tapi dari versi cerita itu ada dua versi yang pernah saya dengar. Dari mungkin cerita turun temurun atau pengalaman tutur tinular begitu ya. Itu versi yang pertama itu sedikit agak dibilang mistis atau apa gimana, kurang tahu. Yeah. Yang jelas dulu itu setiap malam Jumat Kliwon itu pasti ada orang yang melihat bentuk sapi besar itu ndekem istilahnya di pojok dusun. 4 kali Jumat Kliwon itu ada terus ada yang lihat, walaupun beda orang yang lihat. Terus ke pojok yang satunya. Oke. Jumat Kliwon ketiga ke pojok yang satunya sampai ke 4. Jadi di masing-masing pojok itu ada yang melihat bahasanya ada lembu besar. Lembu besar. Sehingga tapi nggak tahu itu lembu beneran atau enggak. Oke. Terus dinamakan dusun Ngelembu. Mungkin dusun pengennya lembu karena ilat Jawa tambahi ngelembu. Bantolnya jadi bantul. Bantul. Jadi iklaf ya. Ya. Untuk versi kedua itu diambil dari Simbah Cikal Bakal. Simbah Cikal Bakal itu dengan nama Mbah Lembu Sari. Mbah Lembu Sari. Iya. Oke. Itu ada petilasannya atau kuburan? Makamnya sampai sekarang masih. Oke. Ini nanti saya juga pengen nyambung, artinya apakah Cikal Bakal ini juga menjadi bagian sebutan dalam nyadran Mas. Tapi monggo dilanjut lagi. Ya. Nah, cuman dua versi itu yang sampai saat ini saya tahu. Iya. Walaupun kemarin banyak KKN yang di Ngelembu itu saya suruh ngulik sejarah Ngelembu itu sebenarnya dulu seperti apa, saya suruh cari narasumber dari manapun monggo. Tapi saya masih penasaran karena saya jadi dukuh itu kan di generasi keempat. Dukuh keempat di Ngelembu. Ya. Berarti kira-kira Ngelembu itu mulai secara administratif tercatat nggak Mas? Tahun berapa di pedukuhan Ngelembu itu mulai di ini? Kalau di Ngelembu itu untuk dukuh yang pertama itu pasca kemerdekaan. Itu Simbah Mbah Padmo Wiono. Mbah Padmo Wiono itu tercatat sebagai dukuh pertama pedukuhan Ngelembu itu pasca kemerdekaan sampai menjabat sampai tahun 1963. 63 berarti ya kira-kira waktu itu 45 kan kita merdeka. Sampai 63 gitu ya? Ya. Oke. Kemudian diganti dukuh kedua itu dari 63 sampai ke 91. Dari 91 sampai ke dari 91 sampai 93. 93 itu sampai 2000 mengundurkan diri. Terus kemudian PJ 2 tahun tidak punya dukuh. Kemudian ada pilihan itu yang menetapkan Mas Hafid yang terkena musibah jadi dukuh saya.
jangan gitu Mas. Kena amanah gitu, bukan musibah ini. Boleh lah. Gitu. Oke, artinya ini dukuh keempat di Ngambu nggih. Kalau kantong dan mana? Kantongan dan telobong. Itu punya ini enggak punya sejarah atau mitos-mitos lainnya atau cuman di Ngembunya itu? Di telobongnya. Di telobongnya itu malah sekarang ada situs sejarah sana dan sudah tercatat di Dinas Kebudayaan Provinsi. Itu dulu apa Mas? Petilasan Simbah Panembahan Sawung Galing. Pak Simbah Panembahan Sawung Galing. Itu ceritanya kayak apa Mas? Profilnya Itu, Sawung Galing dalam cerita seperti apa? Kalau secara kebenarannya masih belum ketemu. Cuman secara peninggalannya itu masih wujud pusaka-pusaka, wujud joglo, terus entah itu makamnya juga ada, terus kemudian bangunan-bangunan seperti pagar bata yang model mungkin Majapahit itu ya. Mungkin di era Majapahit itu ada. Jadi di situ dulu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi sudah datang ke situ melihat, meneliti bahasanya umur batu bata ini juga sudah berapa? Entah itu di era Mataram Majapahit kuno atau Mataram kuno atau di era Mataram Islam atau di Majapahit kurang tahu. Yang jelas sudah tercatat sebagai salah satu situs budaya. Kalau yang kantongan ada? Kalau kantongan tidak ada. Karena kantongan itu cuman istilahnya satu RT dan itu lingkupnya nempel ke pedukuhan lain. Jadi secara gotong royongan kemasyarakatan ikut pedukuhan badan. Walaupun untuk administrasi tetap ikut Ngembu. Oke. Sebelum saya ini Mas minta penjelasan tentang persoalan nyadran ini saya takon dulu Mas, sing Lembusari itu bahasa apa tadi? Lembusari itu profilnya Mbah Lembusari itu ceritanya itu Mbah Lembusari kakung atau Mbah Lembusari putri itu? Kalau makamnya ada dua. Berarti sepasang Mbah. Tapi karena tidak ada bukti yang menyatakan secara tertulis atau secara ilmiah bahasanya Mbah Lembusari itu yang mana, itu ya yang dianggap pokoknya satu pagar itu ada dua makam, disitulah Mbah Cikal Bakal dimakamkan. Gitu. Tapi tidak ada cerita bahwa Mbah Lembusari itu dulu siapa nggak ada yang orang dari mana itu tidak ada yang tahu. Artinya cuma Mbah Lembusari tercatat diakui sebagai cikal bakal pedukuhan Lembusari. Nah ini Mas, ini kembali ke pertanyaan dari WA. Tentu ini konteksnya juga ini Mas ada hubungannya dengan cikal bakal. Makanya biasanya kan kalau ada istilahnya kayak kegiatan aktivitas tradisi itu kadang kan menyebut cikal bakal toh Mas dari siapa walaupun sekarang kan jarang orang memperhatikan itu dia seperti apa. Nah ini Mas monggo kita pengen tentang cerita nyadran itu di pedukuhan itu dilakukan seperti apa Mas yang di nyadran, karena kan setiap wilayah punya tata cara yang berbeda-beda dan monggo Mas Afid. Jadi untuk tradisi nyadran itu saya juga kurang tahu. Berawal dari era Mbah Dukuh siapa saya kurang tahu. Yang jelas saya pernah mengalami masih ada dekaan apem. Itu masih. Terus sampai dekaan apem itu ditiadakan. Karena dengan berbagai pertimbangan mungkin istilahnya muspro mubadir. Kemudian untuk saat ini yang masih berjalan itu kita selalu bikin rangkaian setiap di bulan Ruah itu dengan kegiatan-kegiatan yang niatnya untuk ngirim leluhur, jadi mendoakan leluhur kita, orang tua kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita. Berarti nyadran itu rangkaiannya lebih pada mengirim doa leluhur. Dan itu pun rangkaiannya banyak.
seperti saat ini yang sudah terjadi. Ini besok malam Minggu besok itu ya, itu kita adakan acara pengajian akbar, majelis ilmu dan sholawat dalam rangka Ruwahan Dusun Ngelembu, ngirim leluhur. Oke, berarti ini bagian dari rangkaian nyadran itu, Ruwahan itu. Itu dimulai dari pengajian akbar. Besok insya Allah hadirnya yang Gus Mustangin yang sekarang lagi viral itu sama Gus Jaroh yang masih pengajian. Berarti ini rodok tenanan ini nyadran. Ya memang kalau Ngelembu itu gimana ya? Ya cara bahasane Arabe digarap, Jawane digawa. Digawa. Nah, tadi apa? Bener toh? Arab digarap, Jawa Gowa atau apa? Oh dijogo, tak kira digowo. Oke. Monggo Nah, terus kemudian nanti jadi kalau di Ngelembu kan ada dua versi waktu nyadrannya, doanya itu. Di Trobong itu setiap tanggal 15 ruah. Oke, Kalau di Ngelembu tanggal 20 ruah. Oke, Mas Habib, ini banyak pertanyaan saya juga tentang persoalan nyadran ya. Nanti puncaknya seperti apa. Tapi ini kita harus jeda sebentar untuk ya. Monggo Mas Bekti. Bersama host kita Kang Didi. Silakan Didi untuk dilanjut perbincangannya. Oke, maturun. Kita lanjutkan kembali Mas Habib. Ini kita terpotong jeda iklan dulu, tapi menjadi tidak mengapa ya. Ngobrol itu kalau nek orang jedane ya ora wangun. Nah, ini tadi menyambung Mas ya. Sesungguhnya nyadran itu menjadi banyak rangkaian acara di Ngelembu. Nah, saya pengen ini Mas penjelasan Mas Hari. Ceritanya seperti apa sampai nanti nyadran itu puncak acaranya apa? Oh iya. Jadi ini masih menyambung pertanyaan dari Mas Koko tadi. Mas Koko tadi. Gimana? Kalau di Ngelembu seperti itu tadi. Besok diajarkan dengan akbar. Kemudian nanti di malam tanggal 20 ruah. Seandainya tanggal 20 ruahnya itu besok kan hari Kamis. Nanti malam Kamisnya itu kita adakan mukodaman atau semaan Al-Quran 30 juz khatam. Itu di Balai Makam. Di Balai Makam. Terus kemudian dahar kembul sego gurih. Terus nanti paginya jam 7 itu nanti kita tahlil istilahnya di Cungkup Gede, karena di situ ada yang kami anggap sebagai tokoh penyebar agama Islam, Mbah Kiai Haji Ngulir dari Jejeran. Itu jam 7 di Cungkup Gede dulu tahlil. Nah, Cungkup Gede itu di dalam makam. Di makamnya ada di Dusun Ngelembu atau di mana? Di Ngelembunya. Di Ngelembunya. Cuman ada satu cungkup itu tok. Gitu. Jadi yang lain yang rusak udah nggak boleh dibangun lagi kalau itu, karena di situ kami anggap itu sesepuh dan yang membawa Islam pertama kali di Ngelembu. Itu kami taklim, kita berdoa dulu di situ dengan tahlil biasa seperti di mana-mana ada itu. Kemudian selesai di situ nanti kembali ke Balai Makam. Balai Makam. Dengan satu orang membawa satu sedekah kenduri. Koyok kendurian kayak Mas? Ya. Isinya apa Mas itu kendurian itu? Bebas. Yang jelas nasi kenduri satu besek terus sama wajib. Wajibnya juga bebas. Rupanya apa Mas wajibnya itu? Wajibnya itu berupa uang. Oh gitu ya. Cuman beras sama uang toh atau ada? Enggak, lauk komplit. Ya komplit. Kayak kalau kita misalkan among-among manten itu kan ada lauk, ada nasi, berarti koyo kedurian zaman biyen itu. Ya. Itu setiap warga kalau sekarang satu kakak bawa satu
satu berkat itu. Ya. Oh, oke. Kalau dulu satu kakak bawa 3 besek. Karena waktu dulu menurut cerita Simbah itu banyak yang orang gunung itu kan masih banyak yang kekurangan. Setiap ngelembu dekan itu diserbu sama orang-orang gunung itu. Oh, jadi yang disedekahkan. Jadi yang gunung dekat Pundong itu turun. Tahu kalau ngelembu sedekan itu nanti terus dibagi-bagikan nasinya. Jadi manfaatnya besar. Nah, karena sekarang di mana-mana udah nggak ada kekurangan makan. Cuman untuk menjaga tradisi itu biar tidak punah. Itu ya cuman satu kakak bawa satu besek aja. Tapi tidak disedekahkan lagi. Nanti di situ dikumpulin, jadikan satu, terus nanti doa bersama. Habis itu setelah doa bersama nanti dibagi lagi. Kasih ke orang-orang semua itu. Oh, yang saya jadi kemungkinan kayak tukar kado lah. Oh alah. Jadi nanti bawa saka omah, terus didungani, ditukarke sama ini. Ya, nanti ada petugasnya yang tukang bagi ada. Oke, tapi yang jelas bahwa dulu Nyadran itu punya semangat untuk bersedekah ya. Ya. Orang-orang yang waktu itu masih ada yang memang membutuhkan. Yang itu persoalan makan waktu itu dulu mesti satu kurang kakak ya. bisa membawa 3 berkat. Itu pun pasti habis. Oke. Nah, tapi Nyadran yang di ini kalau wong Jopo melu entuk ora Mas itu yang tadi di makam mana itu? Nah, kebetulan di tempat saya itu Nyadran itu bisa dibilang levelnya di bawah Hari Raya Idul Fitri. Waduh. Maksudnya piye Mas itu Mas? Jadi orang-orang lembu yang merantau itu kalau Idul Fitri kan pulang. Nyadran juga pulang. Biasanya kebanyakan pulang untuk ngirim leluhurnya. Nah, kami yang istilahnya nunggu omah. Itu untuk mempersiapkan saudara-saudara yang datang itu kan juga perlu dipersiapkan semaksimal mungkin dengan kemasan-kemasan, termasuk 2 bulan sebelum ruahan itu kita pasti mengadakan kerja bakti macak makam. Berarti entah itu ngecat, entah itu betulin apa yang rusak dan sebagainya, membersihkan dan sebagainya biar nanti sedulur-sedulur yang dimanca pulang itu merasa nyaman ketika mau mengirim doa di makam. Jadi Nyadran itu konsentrasinya ada di makam. Ya. Karena itu dalam kaitannya lebih dekat pada mengirim doa ke leluhur. Termasuk membaca 30 juz khatam itu juga dikhususkan untuk ngirim leluhur itu. Untuk memintakan maaf. Mas. Nggih, motong. Nek jane pakeme Nyadran iki ada ndak sih Mas? Nah itu kan ono yang tadi apakah itu pengembangan atau memang jane biar ono pakem atau melakukan Nyadran ini gimana? Kalau dulu pakemnya itu ya ziarah, memang ziarah ke masing-masing leluhurnya sendiri-sendiri. Gitu. Cuman mungkin karena di bulan Ruah itu memang bulan yang istilahnya paling istimewa untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, karena mungkin bisa bareng-bareng terus kemudian secara tidak langsung bareng-bareng wae dadak pisan kapan, tanggalnya kapan. Nah, ditentukan tanggal 20 itu juga saya kurang tahu itu kapan, tapi sampai saat ini tetap tanggal 20 itu tidak bisa dirubah. Entah itu hari Senin, hari libur, tanggal merah, tanggal 20 tetap Nyadran. Yang biasanya yang kerja kadang pamit, nanti habis Nyadran baru kerja lagi. Sama ini Mas. Nek sekarang untuk ubur sampai apem waktu itu yang dulu juga menjadi bagian dari prosesi Nyadran itu masih ada. Jadi untuk malamnya itu setelah nanti kataman itu kita dahar kembul. Dahar kembul itu nasi gurih. Terus sambel sambel kacang. Terus kemudian ketan kolak. Apem. Itu ada dimaknai ndak atau sekadar makanan Mas? Ano maknai ora ya? Simbol-simbol. Sebenarnya kalau
kalau dipelajari secara Ya. mendalam dengan sejarah Jawa, itu pasti semua ada maknanya. Cuman kalau untuk menerangkan mungkin tidak cukup untuk satu malam. Oke, tapi yang saya maksud apakah sekarang warga Ngembu itu masih melihat itu sebagai simbol-simbol semangatnya atau sekadar menjadi makanan, maksud saya gitu. Mungkin lebih ke menjaga tradisi. Tradisinya. Jadi maknanya Karena tenane itu ya. Karena itu simbah-simbah dulu melakukan seperti itu, kita jaga. Kita jaga. Kita cara menghormati simbah dulu mengadakan seperti itu, kita jaga supaya tidak hilang kayak dekan apem itu tadi. Oke, ya. Paginya nanti itu termasuk kataman sama sedekan itu. Oke. Habis itu udah rangkaiannya. Rangkaiannya gitu ya. Oke, berarti pada intinya nyadan itu adalah satu, kirim donga. Kemudian memberikan kesempatan, istilahnya ketika tadi Mas Hafid bilang nek nyadan itu bagian dari momentum untuk warga yang merantau itu menjadi pulang gitu. Iya. Berarti kira-kira nih akan ada mudik 2 kali kalau di Ngelembu. Iya. Mudik nyadran dan mudik. Oke. Mas Hafid, tentu kalau nanti ada tambahan nyadran bisa dijelaskan. Tapi ini saya juga ingin melengkapi tentang persoalan bagaimana dusun Ngelembu itu dibangun. Kalau di Ngelembu, selain beberapa tradisi yang berkembang nyadran, ini ada tradisi lainnya enggak? Atau mungkin kesenian yang juga berkembang di sana? Untuk kesenian awal-awal dulu ada yang namanya sholawatan Jawa. Itu personilnya sepuh-sepuh. Ini langsung aja Mas. Sepuh terus langsung cepat punah karena personilnya sepuh-sepuh. Oh, berarti sekarang udah punah. Ada generasi. Udah punah sekarang. Udah punah. Oke, berarti terus ganti generasi muda, ini ada Hadro. Bedanya sholawatan Jawa sama Hadro ada perbedaannya? Banyak. Seperti secara tabuhan, secara musik, penataan musiknya, sairnya kalau sholawatan Jawa kan pakai bahasa Jawa semua. Tapi kalau Hadro sekarang kan banyak yang pakai syair-syair Arab. Oh, tapi yang berkembang saat ini yang Hadro. Yang Hadronya anak-anak sekarang muda. Ya, yang sekarang lagi booming di mana-mana itu Maulid. Simtuduror itu. Nah, itu juga ada libaan. Libaan itu untuk putri-putri. Terus kemudian kalau di Ngelembu itu hampir tiap malam itu ada kegiatan. Jadi pengajian itu bapak-bapak muda yang istilahnya punya anak 1, 2 atau habis nikah itu malam Senin. Nanti yang sepuh, agak sepuh sama sepuh itu di malam Jumat. Malam Selasa ibu-ibu. Terus kemudian nanti pemuda itu di malam Minggu, malam Setu nanti kadang untuk rutinan majelisan Setu Legi itu, terus sorenya TPA, Madrasah Diniyah untuk anak-anaknya, paginya dipakai PAUD. Berarti cukup banyak kegiatan yang ada di dusun Ngelembu Mas. Hampir full masyarakat di sana. Tapi gini Mas Hafid, ini juga persoalan waktu lagi. Memang waktu kita tidak terlalu panjang dan ini mungkin menjadi bagian dari penutup kita. Tapi sebelum kita tutup Mas ini obrolan kita, saya pengen tahu ini kira-kira apa yang menjadi strategi ataupun mungkin best practice apa yang bisa jenengan berikan kepada pedukuhan lain, mungkin seperti apa menata dan mengelola kerukunan warga itu yang pernah jenengan jalankan dan kira-kira kendalanya apa sampai saat ini? Ringkas mawon. Saya yakin di semua dusun pasti permasalahan kompleks. Permasalahan semua masalah ada. Rata-rata hampir sama. Cuman dalam menyikapinya. Kadang yang bisa menyikapi itu kalau Pak Dukuhnya nggak bisa, mungkin tokoh agamanya, mungkin tokoh masyarakatnya. Nah, di tempat kami karena banyak tokoh-tokoh yang
punya berpendidikan tinggi dan punya wibawa yang lebih tinggi. Jadi kayak saya itu cuman ngamini aja. Oke. Kadang cuman memfasilitasi. Berarti kuncinya jenengan memfasilitasi ya. Nah, Oke. Ada lagi kunci? walaupun terkadang saya mau tidak mau saya yang harus menyelesaikan. Oke. Seandainya itu urusannya agak rodok-rodok gayeng, yang sepuh-sepuh kan sudah nggak mampu. Nah itu yang dijokke sing enom koyok kula. Oke. Omah digebuki ben digebuki apa pripun ngoten. Oke, mungkin kira-kira lagi ya pertanyaan ini ringkas Mas. Bayangan jenengan kira-kira Pedukuhan Lembu seperti apa yang pernah jenengan bayangkan sebagai satu yang kemungkinan ideal? Kondisi seperti apa? Saya ingin mengembalikan apa ya? Bukan momen tapi sesuatu hal yang waktu kecil dulu saya di Lembu itu berkesan ke saya. Oke. Seperti adanya gapura Tugu Jam, terus taman kampung, dan sebagainya. Nah ini sudah menjadi program, ini sudah kita rencanakan, udah matang, tinggal eksekusi, dana juga alhamdulillah secara swadaya luar biasa dari sedulur-sedulur yang di luar itu kita mintain proposal lewat PGF aja udah transfer. Insya Allah minta doa restunya nanti kalau seandainya gorong-gorongnya itu nanti sudah digarap mungkin 2 atau 3 bulan lagi. Nanti untuk Lembu mau bikin gapura model Mojopahitan. Oke, siap. Sama mengembalikan Tugu Jam. Dulu Tugu kan Jam. ada Tugu Jam. Ya sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, mungkin di mana-mana udah nggak ada. Oke. Dulu waktu kecil saya nongkrongnya di Tugu Jam itu. Jadi saya pengen mengembalikan situs Tugu Jam itu tapi dengan model yang kekinian aja. Oke. Matur suwun Mas Hafid, terpaksa kita harus menghentikan atau menyudahi perbincangan ini dan tentu sesungguhnya masih banyak hal yang banyak diceritakan nih dari Dusun Lembu dan ini tentunya menjadi sesuatu yang mungkin bisa diceritakan di lain hari.